Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini ada tidak yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua? Berarti tidak ada yang izin hari ini ya? Jadi semuanya sehat? Sudah makan semuanya pagi? Sudah mandi semuanya pagi? Nah, jadi kalau kita mandi pagi kita segar dan nah, jangan sampai kita ke sekolah pagi nak mandi pagi, makan itu penting ya. Jadi semuanya pagi harus mandi, pagi harus makan ya. Kemudian ada kita masuk lagi materi minggu ini. Pelajaran apa hari ini? IPAS. Coba buka buku IPAS-nya, buka buku IPAS. Ada bukunya satu kan? Halaman berapa? Sampai di mana? Sampai 78. Apa materinya? Coba. Hubungan yang unik pada makhluk hidup. Hubungan yang unik pada makhluk hidup. Yang unik pada makhluk hidup. Nah, coba sebelum kita masuk materi minggu ini, kita mau tanya dulu materi minggu kemarin sampai di mana coba? Yang kemarin sampai di mana? Ada tidak? Ada di halaman 73 coba. Apa materi
ibu untuk melengkapi tabel seperti contoh. Nanti ibu tolong dicatat ya. Nanti kalau ibu jelaskan tolong dicatat. Nanti ibu tanya, kalian bisa menjawabnya ya. Nanti ibu simpulkan lagi materi yang kita pelajari ini ya. Udah Ozil? Hubungan yang unik pada makhluk hidup. Coba. Hubungan yang unik pada makhluk hidup. Sebutkan. Ada beberapa contoh hubungan unik simbiosis pada makhluk hidup di lingkungan sekitar. Contohnya tadi apa? Yang pertama contohnya tadi apa? Apa Nika? Kupu-kupu. Apa lagi? Bunga. Apa lagi? Lebah. Nah, itu contoh simbiosis yang ada di sini tadi. Coba, ibu punya beberapa gambar. Yang pertama tadi gambar apa? Kupu-kupu. Ini ada gambar kupu-kupu. Nanti ibu bagi per kelompoknya ya. Ya. Coba nanti diamati gambarnya, gambar contoh simbiosis. Hubungan unik simbiosis pada makhluk hidup di lingkungan sekitar. Nah, ada yang tahu apa itu simbiosis? Simbiosis itu ada yang pertama simbiosis mutualisme. Simbiosis mutual dicatat ya. Simbiosis bisa dicatat. Mutualisme. Simbiosis mutualisme. Apa itu? Adalah bentuk. Bisa dibaca? Bisa, Bu. Bentuk interaksi antara dua organisme dari spesies yang berbeda di mana kedua belah pihak mendapatkan keuntungan. Saril bisa baca tulisan ibu Saril? Coba baca apa itu simbiosis mutualisme. Ini baca Saril. Simbiosis mutualisme adalah maju Saril. Kalau nggak kelihatan boleh maju. Kalau ada punya roll. Coba baca. Simbiosis mutualisme adalah interaksi organisme dari spesies yang berbeda di mana kedua belah pihak mendapatkan keuntungan. Jadi tadi dibacakan Ozi sama Saril, simbiosis mutualisme adalah bentuk interaksi antara dua organisme dari spesies yang berbeda. Tidak spesies yang sama.
Nah, sama dengan yang Ibu bilang tadi ya, bahwa simbiosis mutualisme adalah dua organisme dari spesies yang Nah, di sini juga dijelaskan tadi oleh Liza, ciri-ciri simbiosis mutualisme itu satu, saling menguntungkan, kedua, organisme memperoleh manfaat dari interaksi tersebut. Kemudian ciri-ciri kedua, tidak merugikan, tidak ada pihak yang dirugikan dalam hubungan ini. Kemudian yang ketiga, berbeda spesies. Yes, tadi ya. Interaksi terjadi antara dua organisme yang bukan dari spesies yang sama. Halo, Saril. Ya, tidak ada berbeda spesies, jadi berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, kemudian contoh lainnya. Coba sebutkan contoh lainnya. Apa? Osil, apa contoh lainnya, Osil? Lembah kupu-kupu dengan bunga lembah kupu-kupu mendapatkan nektar sebagai makanan dari bunga. Sebagai imbalannya, bunga terbentuk dalam proses penjelmukan karena serbuk saring yang menempel pada kaki serangga akan dibawa ke bunga lain. Nah, apa tadi yang dibaca Osil? Contoh lainnya seperti lebah, kupu-kupu dengan bunga. Lebah atau kupu-kupu mendapatkan nektar sebagai makanan dari bunga. Nah, Ibu punya bunga, contohkan saja ini bunga yang ada serbuknya. Ya, ini apa nih? Bunga. Yang di sini lebah dan kupu-kupu mendapatkan nektar sebagai makanan dari bunga. Sebagai imbalannya, bunga terbantu dalam proses penyerbukan karena serbuk sari yang menempel pada kaki serangga akan dibawa ke bunga lain. Jadi dari dia hinggap di sini dibawanya ke bunga yang lain. Dari bunga warna putih hinggap dia ke bunga warna merah misalkan. Kemudian hinggap lagi di bunga warna kuning. Itu yang dibawa oleh serbuk di kaki lebah tadi. Ya, begitupun dengan kupu. Ya. Kemudian contoh lainnya lagi, lindu. Ada yang tahu lindu? Nah, contoh lainnya lagi apa? Benalung. Dengan pohon tempatnya menempel bukanlah contoh simbiosis mutualisme, melainkan simbiosis parasisteme. Simbiosis parasistem benalu dan pohon. Sudah? Sudah. Jadi sudah tahu semua tadi apa itu benalu? Ada yang tahu benalu? Coba Ibu share dulu ya dalam laptop dan Ibu cari ya. Benalu. Ada yang merek tembok enggak? Coba ambil tembok di bawah hasil yang ada gantungannya di meja Bu. Tak gitu. Nah. Ada yang tahu lalu kalau kita bilang kita di sini namanya indak, tahu tidak? Yang di kulit manis belakang nih ada yang benar-benar mematikan pohon tuh. Tahu kan? Yang di daerah kita kalau ada mak kita
yang bisa tumbuh di mana saja. Iya, itu sejenis pohon makhluk hidupnya ya. Kemudian benalu apa tadi itu? Benalu dengan pohon tempatnya menempel bukanlah contoh simbiosis mengenalkan simbiosis. Berarti benalu ini bukan contoh dari simbiosis mutualisme, tetapi contoh dari simbiosis parasitisme. Itu parasit yang sangat mematikan. Misalkan dia tumbuh di pohon kopi, kalau enggak dia di situ pasti mati, kopi makin lama mati. Begitupun di pohon kulit manis, makin lama makin besar nanti pohon kulit manisnya bisa mati itu. Dari dia subur karena ada benalu di atas pasti mati. Itu namanya parasitisme. Sudah lanjut lagi. Kemudian apa lagi? Nah, coba. Kemudian Ibu punya beberapa gambar. Ada Ibu punya beberapa gambar. Nanti coba dibagikan dua kelompok. Nah, ini mana? Ini kelompok depan mau pilih yang mana? Ada beberapa gambar tadi. Nah, ada kutu rambut. Ada yang mau melihat kutu rambut nih? Kita pilih antara dua saja. Kelompok depan mau yang mana? Kelompok belakang yang kuku. Ya, ini satu kelompok nih. Ya. Coba silahkan kamu amati gambar dan menceritakan apa yang kamu lihat. Kamu amati gambar di kamus ini, mana kamusnya nih? Coba diamati gambarnya itu yang Ibu kasih masing-masing tadi. Kuku pertama tadi hiu. Yang kedua apa? Kuku. Silakan diamati gambar yang tadi dan ceritakan apa yang kamu lihat. Nah, ceritakan apa yang kamu lihat dari gambar itu. Hiu apa? Hiunya di mana? Hiu hidupnya di laut. Dia makan apa? Ikan apa yang kecil dari ukuran di? Dia makan tidak? Yang besar dari dia? Dia memakan apa? Daging. Ikan kecil-kecil dari dia itu pasti dimakannya. Ya. Kemudian coba kupu-kupu lagi. Apa yang kamu lihat dari kupu-kupu tadi? Siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan dalam kupu-kupu yang kamu lihat dari kupu-kupu tadi? Coba. Nah, yang Ibu jelaskan tadi kupu-kupu itu kupu-kupu lebah mendapatkan nektar sebagai makanan dari sebagai imbalannya bunga terbantu dalam proses penyerbukan karena serbuk sari yang menempel pada kaki serangga dan dibawa ke bunga lain. Itu yang kalian lihat tadi ya. Ada tak kaki kupu-kupu
pindah ke bunga yang lain. Bisa paham? Paham semuanya? Kemudian kita lanjut lagi. Tadi ada berapa jenis simbiosis? Tadi coba ada beberapa jenis simbiosis tadi. Yang pertama simbiosis mutualis. Nah, ini yang pertama. Yang kedua ada yang tahu, Wazir? Yang kedua Simbiosis apa? Simbiosis 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 apa? Simbiosis kemensaline. Yang ketiga simbiosis apa? Simbiosis parasite. Parasitis. Yang tadi aku jelaskan tadi, yang aku terangkan tadi. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Tadi ada lebah mendapatkan nektar dari bunga untuk makanannya. Ada lebah kupu mendapatkan nektar dari bunga untuk makanan. Kemudian bunga dibantu oleh lebah untuk melakukan penyerbukan yang penting untuk produksinya. Jadi saling menguntungkan dia. Ya. Kemudian keduanya sama-sama diuntungkan. Inilah yang disebut simbiosis mutualisme. Kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dari hubungan tersebut. Contoh lainnya dapat kita lihat seperti kerbau dengan burung jalak. Burung jalak makan kutu di tubuh kerbau sehingga kerbau bersih dari kutu dan burung. Di sini kita sebut dengan burung apa? Burung bangau. Kita lihat contohnya tadi ada kupu-kupu dan lebah menghisap sari bunga. Jadi dia bunga mendapatkan keuntungan penyerbukan dari kaki lebah dibawanya ke bunga yang lain. Itu keuntungan sama-sama Kita lihat contoh lainnya lagi. Seperti apa yang aku bilang tadi? Sapi, nah, seperti apa kerbau dan burung jalak, ya. Kalau kerbau kan ada yang pernah lihat kerbau dan jarak dekat. Ada banyak kutunya tuh. Nanti dimakan sama burung itu. Burungnya kenyang, kerbaunya bersih. Itu tuh sama-sama untung. Kerbaunya untungnya dia bersih, burungnya untungnya dia itu yang disebut dengan simbiosis mutualis. Saling menguntungkan. Kemudian yang kedua, simbiosis komensalisme. Ada contohnya, ikan remora diuntungkan karena dia bisa ikut berpergian dengan hiu tanpa perlu berenang keras dan dia juga mendapatkan sisa-sisa makanan dari hiu tadi. Ada ikan apa? Ikan remora diuntungkan karena dia bisa ikut berpergian dengan hiu tanpa perlu berenang keras dan dia juga mendapatkan sisa-sisa makanan dari hiu. Ikan ini bisa dia ikut berenang, dia tidak perlu berenang terlalu berat karena sudah mengikuti ikan hiu, dia juga merasa ada yang menjaganya. Jadi dia kalau mau makan, dia memakan sisa-sisa makanan dari hiu tadi. Ikan remora. Kemudian ikan hiu, dia tidak diuntungkan tapi juga tidak dirugikan dengan keberadaan ikan remora ini. Hiu tidak merasa terganggu sama sekali. Kemudian ikan ini juga tidak terganggu dia karena kehadiran ikan hiu. Dia merasa ada yang menjaganya karena ikan hiu bisa memakan hewan yang lebih kecil dari dia. Tapi beda dengan ikan remora, dia tidak memakan karena ikan itu istilahkan bersahabat. Ikan hiu berenang, ikan remora bisa ikut sebelah ikan hiunya. Nanti ikan hiu makan,
ikan nora makan sisanya. Seperti itu. Ya. Kemudian simbiosis parasitisme, yaitu satu untung yang lain rugi. Nah, itu simbiosis parasitis. Semangat lah bikin serial. Apa contohnya tadi simbiosis parasitisme? Kutu. Nah, ada yang pernah kepalanya berkutu? Ada juga kan? Kan ada yang punya kutu, itu gatal tidak? Ini kutu makan apa? Digigitnya kepala, nanti gatal-gatal garuk-garuk. Itu contohnya. Kutu hidup di rambut atau di bulu, menghisap darah inangnya dan menyebabkan gatal atau irita. Iya tidak? Ya. Kalau kutu itu makan darah, tinggalnya di mana yang berbu? Nah, nanti dia bertelur makin banyak tuh. Nanti kalau banyak makin gatal. Jadi kita iritasi. Dia yang makan darah, kita yang rugi. Kita ruginya kenapa? Kita nanti iritasi gatal-gatal luka. Itu ruginya kita. Kalau dia kenyang makan darah kita, ini anak-anaknya nih. Ini maknya, ini anak ini ke anak-anaknya yang tua aja nih. Nah, makanya jangan kamu pelihara kutu rambutnya, Bel. Nah, paham semuanya? Paham? Ada lagi ada paham materi kita hari ini? Nian, paham. Nian. Nah, coba Ibu mau kalian menyimpulkan lagi materi tadi. Materi apa tadi berapa? Ada berapa macam simbiosis? Yang pertama simbiosis mutualisme, yaitu saling menguntungkan. Yang kedua simbiosis komensalisme. Apa contohnya tadi? Ikan hiu tadi kan. Kemudian contoh yang ketiga simbiosis parasitis. Yang satu rugi, yang satu diuntung. Yang beruntung itu kutu rambut contohnya tadi. Yang rugi siapa? Kita. Kalau dia tinggal di kepala itu nggak tahu tuh. Ya. Kemudian ada lagi yang penting kita pahami, karena kalau nanti kita harus jaga kebersihan juga. Kalau kutu rambut lama di kepala, nanti dia bertelur jadi banyak jadinya. Dari anaknya jadi besar, nanti kepala kita gatal semuanya. Ya. Kemudian juga dengan kuku-kuku tadi, kan kita tidak ada yang mau kuku-kuku karena dia cantik, ya. Bunga juga seperti itu. Mungkin yang perempuan, yang ibu di rumah juga mau menanam bunga juga mau karena indah pemandangannya, ya. Kemudian lebah itu jangan kamu sakiti karena dia punya senjata. Senjatanya apa lebah? Kalau kita mengganggu dia apa? Nanti disengatnya kita sakit, buka tuh, ya. Ada yang pernah sengat lebah? Apa rasanya? Makanya kalau lebah jangan kalian ganggu kalau dia tidak mengganggu kalian. Makanya kalau disengatnya kita lebah, dia kan bukan dia mau mengganggu tanaman, cuma dia mau mencari makan. Jangan lagi kalau kupu-kupu kan tidak ada orang yang kupu-kupu. Kalau lebah tuh jangan kalian ganggu kalau dia tidak mengganggu kalian. Dia kalau kan kebanyakan kalian lihat kalau lebah itu banyak tingkatnya di bunga yang berkembang. Makanya kalau dia lihat kalau dia sedang tidak enak badan, mungkin tuh dia marah. Kan lihat kebanyakan kalian bunga yang sedang buka tinggal kupu-kupu, tinggal lebah, kan ada yang lihat kan? Itu. Sudah materi kita hari ini
Kemudian coba buka bukunya di halaman 80. Buka di halaman 80. Kerjakan soal yang di halaman 80 1 sampai 4 itu kerjakan PR di rumah, nanti ibu masuk tanyakan lagi minggu depan ya.